Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bumi kita menyimpan rahasia-rahasia menakjubkan yang belum sepenuhnya terungkap. Dari celah tektonik yang membelah benua, hingga kristal raksasa yang tersembunyi jauh di bawah permukaan, planet ini terus mengejutkan kita dengan keajaiban-keajaiban geologisnya. Pernahkah kalian membayangkan berdiri di tepi sebuah kawah meteor raksasa yang terbentuk jutaan tahun lalu? Atau melangkah di antara formasi batu yang menjulang tinggi bak hutan dari dunia lain? Keajaiban-keajaiban alam seperti ini bukan hanya ada dalam imajinasi, tapi keberadaannya benar-benar nyata menunggu untuk dieksplorasi. Dari gurun putih yang kontras dengan pasir keemasan di sekitarnya, hingga struktur misterius yang hanya terlihat jelas dari luar angkasa. Tiap-tiap formasi penemuan geografis menyimpan sejarah pembentukannya yang berlangsung selama jutaan tahun. Dalam video kali ini, kita akan bahas untuk kalian 20 penemuan geografis paling menakjubkan di dunia. Mengajak kalian semua dalam perjalanan sejarah ke tempat-tempat paling menakjubkan di bumi. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Celah Silfra di Islandia. Celah Silfra adalah fenomena geologis menakjubkan, terletak di Taman Nasional Thingvellir, Islandia. Retakan tektonik ini merupakan bagian dari lembah retakan tengah Atlantik yang memisahkan lempeng tektonik Amerika Utara dan Eurasia. Keajaiban alam ini terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik yang terus-menerus selama jutaan tahun, menciptakan celah yang dipenuhi air es yang jernih. Keberadaan celah Silfra menjadi bukti nyata dari teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener pada awal abad ke-20. Celah ini memiliki kedalaman hingga 63 meter dan panjang sekitar 600 meter, menjadikannya salah satu lokasi menyelam dan snorkeling paling populer di dunia. Air yang mengisi celah ini berasal dari gletser Langjökull yang meleleh, meresap melalui lapisan batu berpori selama 30 hingga 100 tahun sebelum airnya mencapai celah Silfra. Proses penyaringan alami ini menghasilkan air yang luar biasa jernih dengan jarak pandang mencapai 100 meter, memberikan pengalaman menyelam yang tak terlupakan. Suhu di air celah Silfra berkisar antara 2 hingga 4 derajat Celcius sepanjang tahun, menciptakan lingkungan yang menantang namun menakjubkan bagi para penyelam dan snorkeler. Keindahan bawah air celah Silfra tidak hanya terletak pada kejernihan airnya, tetapi juga pada formasi batuan vulkanik yang unik, alga hijau yang berkilauan, dan berbagai spesies ikan yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim ini. Gurun Putih Sahara di Mesir. Gurun Putih Sahara, atau yang juga dikenal sebagai Sahara El Beida, merupakan salah satu keajaiban alam paling unik yang dapat ditemukan di Mesir. Terletak di depresi Farafra, di bagian gurun barat yang luas, landscape ini memberikan pemandangan yang sangat kontras dengan citra gurun pasir pada umumnya. Alih-alih hamparan pasir coklat yang monoton, pengunjung akan disuguhi pemandangan formasi batu kapur putih yang menakjubkan, berdiri tegak di antara pasir gurun yang mengelilinginya. Keunikan ini berasal dari proses geologi yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Pada zaman prasejarah, area ini pernah menjadi dasar laut. Sisa-sisa kehidupan laut yang ada saat itu kemudian membentuk endapan kapur yang sering berjalannya waktu dan menyusutnya laut, terekspos ke permukaan. Selama jutaan tahun berikutnya, angin dan pasir gurun yang terus-menerus mengikis formasi batu ini menciptakan bentuk-bentuk yang kita lihat hari ini. Salah satu formasi paling terkenal adalah batu ayam dan jamur, yang bentuknya menyerupai jamur raksasa dengan batu yang lebih kecil di atasnya, mirip seekor ayam. Formasi-formasi unik ini tidak hanya menjadi objek wisata yang menarik, tetapi juga menyediakan naungan yang sangat diperlukan di tengah panasnya gurun, menciptakan mikrohabitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini. Di balik formasi batu kapur dan di bawah naungannya, berbagai jenis hewan telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Rubah fennec dengan telinga besarnya yang khas, berbagai spesies burung dan beragam jenis reptil dapat ditemukan di sini, menjadikan gurun ini lebih dari sekedar pemandangan indah, tetapi juga laboratorium alam yang menakjubkan. Kawah meteor di Arizona. Kawah meteor di Arizona, juga dikenal sebagai Barringer Crater, merupakan salah satu lubang raksasa akibat tumpukan meteor yang paling terkenal di dunia. Terletak di tengah gurun Arizona, Amerika Serikat, kawah ini memiliki diameter sekitar 1,2 km dan kedalaman mencapai 170 meter.
terbentuk sekitar 50.000 tahun yang lalu ketika sebuah asteroid besi nikel berukuran sekitar 50 meter dengan kecepatan 12,8 km per detik menghantam bumi. Energi yang dilepaskan saat tumbukan setara dengan ledakan 2,5 megaton TNT, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan batuan di sekitarnya dan membentuk kawah berbentuk mangkuk yang kita lihat saat ini. Penemuan kawah ini pada akhir abad ke-19 oleh Grover Carl Gilbert, seorang ahli geologi Amerika, membuka babak baru dalam pemahaman ilmiah tentang dampak asteroid terhadap evolusi geologi bumi. Sebelumnya, banyak ilmuwan yang skeptis terhadap teori tumbukan meteor sebagai penyebab pembentukan kawah di permukaan bumi. Namun, bukti-bukti yang ditemukan di kawah meteor Arizona seperti keberadaan bongkahan besi meteorit dan mineral-mineral yang hanya terbentuk pada tekanan dan suhu ekstrim, akhirnya meyakinkan komunitas ilmiah tentang kebenaran teori ini. Gua Veryovkina di Georgia. Gua Veryovkina terletak di pegunungan Abkhazia, Georgia, merupakan gua terdalam di dunia yang telah dieksplorasi hingga saat ini. Dengan kedalaman mencapai 2.212 meter, gua ini menjadi salah satu penemuan geografis paling menakjubkan dalam sejarah eksplorasi bawah tanah. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1968, namun baru pada tahun 2018 tim eksplorasi berhasil mencapai titik terdalam yang diketahui saat ini. Proses eksplorasi Gua Veryovkina merupakan perjuangan panjang yang membutuhkan keahlian, teknologi, dan keberanian yang luar biasa. Sistem gua ini terbentuk melalui proses karst yang kompleks, di mana air hujan yang menggantung karbon dioksida perlahan-lahan melarutkan batuan kapur selama jutaan tahun, menciptakan jaringan lorong-lorong, ruang, dan sumur vertikal yang rumit. Struktur geologi unik dari pegunungan Abkhazia dengan lapisan batuan kapur tebal yang terlipat dan terangkat oleh aktivitas tektonik memungkinkan pembentukan gua yang sangat dalam ini. Eksplorasi Gua Veryovkina telah memberikan informasi berharga tentang proses geologi bawah tanah, hidrologi karst, dan evolusi landscape. Para ilmuwan telah menemukan berbagai formasi mineral langka, fosil, dan spesies baru dari organisme yang beradaptasi dengan lingkungan gua yang ekstrim ini. Gua Reed Flood di Tiongkok. Gua Reed Flood, yang juga dikenal sebagai Lutnan, terletak di Provinsi Guangxi, Tiongkok. Gua ini telah menjadi daya tarik bagi penduduk lokal selama lebih dari 1000 tahun, dan namanya berasal dari alang-alang subur yang tumbuh di luar gua yang secara historis digunakan untuk membuat seruling. Gua Reed Flood membentang sekitar 240 meter ke dalam bumi dan memiliki serangkaian lorong berliku serta ruangan besar yang diterangi dengan lampu berwarna-warni. Formasi gua yang menakjubkan ini telah dibentuk selama jutaan tahun oleh endapan kalsium karbonat dan air yang menetes, menciptakan berbagai struktur yang unik seperti stalaktit, stalagmit, pilar, dan tirai batu. Salah satu bagian paling mengesankan dari Gua Reed Flood adalah ruangan utamanya yang dikenal sebagai Istana Kristal Raja Naga. Ruangan luas ini dapat menampung hingga 1000 orang dan dipenuhi dengan formasi batu yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan pemandangan yang memukau. Pusat perhatian ruangan ini adalah sebuah kolam batu raksasa yang seolah-olah menyangga seluruh langit gua. Pencahayaan warna-warni yang ditempatkan di seluruh gua menyoroti detail rumit dan formasi-formasi ini, menambah kesan magis dan misterius pada gua. Menurut cerita rakyat setempat, gua ini pernah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk mitologis, termasuk naga dan roh-roh lain yang sesekali keluar dan mempengaruhi landscape sekitarnya. Gua ini secara resmi dibuka untuk umum pada tahun 1950-an dan sejak saat itu telah menyambut jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Lembah Bulan di Argentina. Lembah Bulan atau Valle de la Luna terletak di Taman Provinsi Igualasta di Provinsi San Juan, Argentina. Landscape surreal ini meliputi area seluas lebih dari 150.000 hektar dan terkenal karena formasi batuan uniknya, medan gurun, serta kekayaan fosil yang ditemukan di sana. Nama Lembah Bulan berasal dari kenyataan bahwa tempat ini sangat mirip dengan apa yang kita bayangkan akan ditemukan di tetangga terdekat kita di tata surya. Formasi batuan yang tererosi telah diukir oleh jutaan tahun angin dan air, meninggalkan serangkaian struktur alami yang menyerupai permukaan bulan. Warna batuan yang bervariasi, mulai dari merah dan kuning, hingga abu-abu dan putih, semakin memperkuat kesan bahwa pengunjung berada di tempat lain di luar dunia. Lembah ini terbentuk selama periode Triasik, sekitar 200 hingga 250 juta tahun yang lalu, ketika daerah tersebut merupakan dataran banjir dengan iklim yang jauh lebih lembab.
Seiring waktu, perubahan iklim dan proses geologi yang berlangsung lama telah mengubah landscape menjadi gurun berbatu yang kita lihat hari ini. Salah satu aspek paling mencolok dari lembah bulan adalah formasi batuan yang disebut bola bocah atau bola bowling. Struktur batu bulat besar yang tampaknya menentang gravitasi dengan cara mereka seimbang di atas formasi yang lebih kecil. Pentingnya situs ini diakui secara internasional pada tahun 2000 ketika UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia yang semakin mendorong upaya penelitian dan pelestariannya. Struktur Richat di Mauritania. Struktur Richat, yang juga dikenal sebagai Mata Sahara, adalah sebuah formasi geologi yang menakjubkan yang terletak di tengah gurun Sahara di Mauritania, Afrika Barat. Dengan diameter sekitar 40 km, struktur ini memiliki penampilan yang unik seperti mata benteng raksasa dengan cincin konsentris yang memancar keluar, yang membuatnya sangat mencolok ketika dilihat dari luar angkasa. Struktur Richat pertama kali menarik perhatian para ilmuwan ketika ditemukan melalui citra satelit pada tahun 1960-an. Awalnya, para ahli geolog mengira bahwa formasi ini adalah hasil dari tumpukan meteorit karena bentuknya yang melingkar sempurna. Namun penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa struktur Richat sebenarnya adalah hasil dari proses geologi yang kompleks yang berlangsung selama jutaan tahun. Struktur ini diperkirakan terbentuk sekitar 600 juta tahun yang lalu selama periode Proterozoikum akhir hingga Kambrium awal. Proses pembentukan struktur Richat dimulai ketika aktivitas magma di bawah permukaan bumi mendorong lapisan batuan sedimen ke atas membentuk sebuah kubah. Seiring waktu, erosi yang intens oleh angin dan air mengikis lapisan-lapisan batuan yang lebih lunak, meninggalkan pola melingkar yang kita lihat hari ini. Komposisi batuan di struktur Richat sangat beragam, termasuk batu gamping, batu pasir, dan batuan beku seperti gabbro dan karbonatit. Setiap cincin dalam struktur ini mewakili lapisan batuan yang berbeda yang memberikan warna dan tekstur yang bervariasi ketika dilihat dari atas. Salah satu aspek yang menarik adalah keberadaan breksi di pusat struktur yang menunjukkan adanya aktivitas hidrotermal di masa lalu. Hal ini telah membuat beberapa ahli geologi berspekulasi bahwa struktur Richat mungkin terbentuk sebagai akibat dari letusan gunung berapi yang tidak biasa, meskipun teori ini masih diperdebatkan. Sinkhole El Zacaton di Meksiko. Sinkhole El Zacaton terletak di negara bagian Tamaulipas di Meksiko, merupakan salah satu lubang besar alam yang paling menakjubkan di dunia. Fenomena geologi ini adalah sebuah kenote atau lubang yang terbentuk akibat runtuhnya batu kapur dengan kedalaman yang mencapai 339 meter, menjadikannya sinkhole terdalam kedua di dunia setelah Dragon Hole di lautan Cina Selatan. El Zacaton memiliki diameter sekitar 116 meter dan dikelilingi oleh dinding batu kapur yang curam. Air yang mengisi lubang ini memiliki suhu yang relatif tinggi, berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius yang disebabkan oleh aktivitas geotermal di bawah permukaan. El Zacaton merupakan bagian dari sistem karst yang lebih besar yang mencakup beberapa sinkhole lainnya, termasuk La Pilita dan Caracol. Sistem ini diyakini terbentuk selama jutaan tahun melalui proses pelarutan batu kapur oleh air yang kaya akan asam karbonat. Keunikan El Zacaton tidak hanya terletak pada ukurannya yang luar biasa, tetapi juga pada ekosistem mikroba yang berkembang di dalamnya. Para ilmuwan telah menemukan berbagai jenis bakteri dan mikroorganisme yang beradaptasi dengan lingkungan sulfur yang kaya dan suhu air yang tinggi. Pada tahun 1994, Dr. Anne Kristofic berhasil mencapai dasar sinkhole ini melalui penyelam scuba. Selanjutnya, pada tahun 2007, sebuah robot otonom bernama Deep Phreatic Thermal Explorer digunakan untuk memetakan dan mengambil sampel dari El Zacaton dan mendapatkan data yang belum pernah ada sebelumnya tentang struktur internal dan komposisi kimiawi air di dalamnya. Bukit Coklat di Filipina. Formasi geologi yang terdapat di Bohol, Filipina ini terdiri dari setidaknya 1.200 bukit kerucut yang tersebar di area seluas lebih dari 19 mil persegi. Nama Bukit Coklat berasal dari penampilan bukit-bukit tersebut selama musim kemarau. Ketika rumput yang menutupinya berubah menjadi warna coklat, menciptakan pemandangan yang menyerupai tumpukan coklat raksasa. Asal-usul formasi alam ini telah menjadi subjek penelitian para ahli geologi selama bertahun-tahun, meskipun hingga kini belum ada kesepakatan penuh tentang bagaimana tepatnya formasi ini terbentuk. Teori utama yang paling diterima adalah bahwa bukit-bukit tersebut merupakan hasil dari pelapukan batu kapur laut yang berasal dari zaman Pliocene dan Pleistocene, sekitar 2 hingga 5 juta tahun yang lalu.
Proses pembentukan dimulai dengan pengangkatan endapan karang oleh aktivitas tektonik yang kemudian diikuti oleh erosi akibat air hujan selama jutaan tahun. Erosi ini secara perlahan mengikis formasi karang, meninggalkan bentuk kerucut yang khas yang kita lihat hari ini. Bukit-bukit ini umumnya memiliki ketinggian antara 30 hingga 50 meter, meskipun beberapa di antaranya bisa mencapai ketinggian hingga 120 meter. Selama musim hujan, rumput yang menutupi bukit-bukit ini menjadi hijau subur, memberikan pemandangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan musim kemarau ketika bukit-bukit berubah menjadi coklat. Keindahan alam ini juga sempat melahirkan berbagai legenda dan cerita rakyat di kalangan penduduk setempat. Salah satu legenda populer menceritakan tentang dua raksasa yang bertengkar dan saling melempar batu dan bongkahan tanah selama berhari-hari. Ketika akhirnya mereka berdamai dan meninggalkan daerah tersebut, batu-batu yang telah mereka lemparkan tetap ada membentuk bukit coklat yang kita kenal sekarang. Jalan raksasa di Irlandia. Formasi geologis yang unik ini terdiri dari sekitar 40.000 kolom batu basalt yang saling terkait, yang terbentuk akibat letusan gunung berapi kuno sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kolom-kolom ini yang sebagian besar berbentuk heksagonal telah membentuk landscape yang tidak biasa yang telah menginspirasi mitos dan menarik pengunjung selama berabad-abad. Proses pembentukan jalan raksasa dimulai pada periode Paleogen ketika aktivitas vulkanik yang intens menyebabkan lava basalt cair mengalir ke permukaan. Saat lava mendingin dengan cepat, ia mengalami proses kontraksi dan retak, membentuk pola heksagonal yang kita lihat hari ini. Geometri yang presisi dari kolom-kolom ini dengan beberapa mencapai ketinggian hingga 12 meter, menciptakan mosaik alami yang sangat menakjubkan secara visual. Keunikan dan keindahan jalan raksasa telah diakui secara internasional yang menyebabkannya ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Selain nilai geologisnya, area ini juga kaya akan keanekaragaman hayati dengan berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan pesisir yang tidak biasa ini. Dari burung-burung laut seperti fulmar dan razorbill yang terbang di langit di atas, hingga kolam-kolam batu dan celah-celah di bawah kaki yang menjadi rumah bagi berbagai kehidupan laut. Jalan raksasa menawarkan ekosistem yang unik dan menarik untuk dipelajari. Danau Mono di California. Danau Mono yang terletak di California, Amerika Serikat, terbentuk setidaknya 760.000 tahun yang lalu sebagai danau terminal di cekungan Enderhaeg, menjadikannya salah satu danau tertua di Amerika Utara. Formasi geologis Danau Mono sangat spektakuler. Tuff kapur yang terbentuk ketika air tawar bercampur dengan air danau yang kaya mineral, menciptakan struktur menara-menara batu yang menjulang dari permukaan air, memberikan pemandangan surreal yang menyerupai landscape alien. Karakteristik unik Danau Mono terletak pada tingginya kadar garam yang menumpuk akibat tidak adanya outlet air, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat basah. Ekosistem danau gurun ini luar biasa produktif dengan udang air asin yang tumbuh subur di perairannya dan menjadi sumber makanan utama bagi jutaan burung migran setiap tahunnya. Penemuan terbaru di danau ini semakin memperkuat statusnya sebagai laboratorium alam yang luar biasa. Para peneliti dari California Institute of Technology berhasil menemukan 8 spesies cacing mikroskopis yang berkembang di sekitar danau. Dengan salah satunya, Awanema sp, menunjukkan karakteristik yang belum pernah ditemui sebelumnya. Cacing ini memiliki 3 jenis kelamin berbeda, sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi di alam dan membuka peluang baru untuk studi evolusi dan adaptasi makhluk hidup. Gua Kristal di Meksiko. Gua Kristal di Meksiko, yang juga dikenal sebagai Cueva de los Cristales atau Cave of Crystals, adalah sebuah keajaiban geologi yang ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2000 oleh dua penambang bersaudara, Pedro dan Juan Sanchez. Gua ini terletak sekitar 300 meter di bawah permukaan tanah di dalam tambang Naicha di negara bagian Chihuahua, Meksiko. Penemuan ini terjadi ketika para penambang sedang menggali terowongan baru untuk mencari deposit mineral. Mereka terkejut ketika menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan kristal selenit raksasa. Beberapa di antaranya mencapai panjang 11 meter dan berat 55 ton. Kristal-kristal ini terbentuk dari gipsum, mineral sulfat yang umumnya ditemukan dalam batuan sedimen. Proses pembentukan kristal raksasa ini dimulai sekitar 26 juta tahun yang lalu ketika aktivitas vulkanik di daerah tersebut mendorong magma ke permukaan, memanaskan air bawah tanah yang kaya mineral.
Seiring waktu, suhu di dalam gua stabil pada sekitar 58 derajat Celcius, menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan kristal selenit. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kristal-kristal ini membutuhkan waktu antara 500.000 hingga 900.000 tahun untuk menciptakan ukuran raksasanya. Keunikan gua ini tidak hanya terletak pada ukuran kristalnya yang luar biasa, tetapi juga pada kondisi ekstrimnya yang membuat eksplorasi menjadi sangat menantang. Suhu tinggi dan kelembapan yang mencapai 90-100% membuat manusia hanya bisa bertahan di dalam gua selama beberapa menit tanpa perlengkapan khusus. Hutan batu Shilin di Tiongkok. Hutan batu Shilin yang terletak di Provinsi Yunnan, Tiongkok, terbentang di area seluas lebih dari 500 km persegi. Landscape ini terkenal dengan formasi batu kapur yang menjulang tinggi, menyerupai hutan batu yang membeku dalam waktu. Proses pembentukan hutan batu Shilin dimulai sekitar 270 juta tahun yang lalu pada periode Permian ketika daerah ini masih berupa dasar laut dangkal. Selama jutaan tahun, endapan kalsium karbonat dari cangkang organisme laut terakumulasi membentuk lapisan batu kapur tebal. Seiring waktu, pergerakan tektonik mengangkat dasar laut ini ke permukaan, mengekspos batu kapur tersebut. Proses erosi yang berlangsung selama jutaan tahun berikutnya, terutama oleh air hujan yang bersifat asam lemah, secara perlahan mengikis batu kapur, menciptakan formasi vertikal yang kita lihat hari ini. Formasi-formasi ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dengan beberapa mencapai ketinggian hingga 30 meter. Keunikan hutan batu Shilin tidak hanya terletak pada bentuknya yang luar biasa, tetapi juga pada variasi warna dan tekstur batunya. Beberapa batu memiliki permukaan yang halus dan mengkilap, sementara yang lain kasar dan berlubang-lubang. Warna batu-batu ini juga bervariasi, mulai dari putih ke abu-abuan hingga coklat kemerahan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Lubang batu besar di Belize. Lubang batu besar atau Great Blue Hole di Belize adalah sebuah keajaiban alam yang menakjubkan. Terletak sekitar 70 km dari pesisir Belize di Laut Karibia, terbentuk selama beberapa periode glasiasi quarter, ketika permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Lubang ini awalnya merupakan sistem gua kapur yang besar. Seiring naiknya permukaan laut, gua-gua tersebut tergenang air yang membentuk lubang reruntuhan bawah air yang kita kenal sekarang. Dengan diameter lebih dari 300 meter dan kedalaman mencapai 124 meter, lubang biru besar memiliki bentuk melingkar sempurna yang bahkan dapat terlihat dari luar angkasa. Keunikan formasi ini pertama kali dipopulerkan oleh Jacques Cousteau, ahli kelautan terkenal yang menjelajahinya pada tahun 1971 dan menyatakan sebagai salah satu dari 10 tempat penyelaman terbaik di dunia. Eksplorasi Cousteau mengungkapkan keberadaan stalaktit di kedalaman sekitar 4 km yang menjadi bukti bahwa lubang ini pernah menjadi sistem gua kering. Lubang biru besar menjadi bagian dari sistem cagar karang penghalang Belize yang lebih luas dan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1996 karena nilai ilmiah dan keindahan alamnya yang luar biasa. Taman Nasional Singi DB Maraha. Singi DB Maraha National Park merupakan kawasan hutan batu terbesar di dunia yang terletak di bagian barat Madagaskar. Taman nasional ini dikenal dengan formasi batu kapur yang unik dan menakjubkan, membentuk landscape yang menyerupai hutan dengan pohon-pohon batu yang menjulang tinggi. Nama Singi berasal dari bahasa Malagasy yang berarti berjalan dengan ujung jari kaki, menggambarkan kesulitan dalam menjelajahi medan yang penuh dengan batu kapur tajam. Kawasan ini terbentuk selama jutaan tahun melalui proses erosi yang kompleks, di mana air hujan yang bersifat asam perlahan-lahan mengikis batu kapur, menciptakan celah-celah, gua-gua, dan struktur vertikal yang menakjubkan. Taman nasional ini meliputi area seluas 1.575 km persegi dan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1990 karena nilai geologis dan biologisnya yang luar biasa. Di antara formasi batu yang rumit, terdapat hutan yang lebat, sungai-sungai jernih, dan gua-gua yang dalam, menciptakan ekosistem yang unik dan beragam. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mencakup berbagai spesies lemur, burung, reptil, dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Canot Yucatan, Meksiko. Canot Yucatan, sebuah fenomena geologi yang menakjubkan, merupakan sistem gua bawah tanah yang terbentuk dari batu kapur yang runtuh dan terisi air. Terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko, kenote-kenote ini adalah lubang alami yang terhubung dengan jaringan sungai bawah tanah yang luas.
Penemuan geografis yang luar biasa ini telah mengubah pemahaman para ilmuwan tentang geologi kars dan hidrologi bawah tanah. Cenote Yucatan terbentuk selama ribuan tahun melalui proses erosi dan pelarutan batu kapur oleh air hujan yang mengandung asam karbonat. Air hujan ini meresap ke dalam tanah, perlahan-lahan mengikis batuan dan membentuk rongga-rongga bawah tanah. Seiring waktu, atap gua-gua ini runtuh menciptakan lubang-lubang alami yang kini kita kenal sebagai cenote. Keindahan cenote tidak hanya terletak pada formasi geologisnya yang unik, tetapi juga pada air jernih yang mengisinya. Air di cenote seringkali memiliki kejernihan yang luar biasa, memungkinkan pengunjung untuk melihat hingga kedalaman puluhan meter. Hal ini disebabkan oleh proses penyaringan alami yang terjadi saat air meresap melalui lapisan-lapisan batu kapur. Para peneliti telah mengemukakan bahwa sistem cenote ini terhubung dengan jaringan gua bawah tanah yang sangat luas, membentang ratusan kilometer di bawah permukaan semenanjung Yucatan. Pegunungan Gamburstev, Antartika. Pegunungan Gamburstev merupakan rangkaian pegunungan yang tersembunyi di bawah lapisan es tebal Antartika, tepatnya di wilayah Antartika Timur. Pegunungan ini menjadi salah satu formasi geografis paling menakjubkan karena keberadaannya yang tersembunyi selama jutaan tahun di bawah lapisan es yang mencapai ketebalan hingga 3 km. Pegunungan Gamburstev memiliki puncak tertinggi yang mencapai ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, namun tetap tak terlihat dari permukaan karena tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal. Penemuan pegunungan ini pertama kali dilakukan oleh tim ekspedisi Soviet pada tahun 1958 melalui pengukuran seismik. Namun, baru pada tahun 2009, penelitian komprehensif dilakukan untuk mengungkap misteri pegunungan tersembunyi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegunungan Gamburstev memiliki struktur yang kompleks dengan lembah-lembah yang dalam dan puncak-puncak yang tajam, mirip dengan pegunungan Alpen di Eropa. Para ilmuwan menggunakan berbagai metode canggih, termasuk radar penetrasi es, untuk memetakan topografi pegunungan ini secara detail. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pegunungan Gamburstev memiliki pola aliran sungai purba yang membentuk lembah-lembah dalam, menandakan bahwa pegunungan ini pernah berada di permukaan sebelum tertutup es. Keberadaan pegunungan ini juga memiliki peran penting kompleks sistem es di Antartika. Pegunungan Gamburstev diyakini menjadi titik awal pembentukan lapisan es Antartika sekitar 34 juta tahun yang lalu, ketika iklim global mulai mendingin. Pegunungan ini bertindak sebagai inti yang memicu akumulasi es yang kemudian menyebar ke seluruh benua. Patagonia Utara, Chili. Kawasan ini membentang dari region de los Lagos hingga region de Aysén, mencakup area seluas lebih dari 100 km persegi. Patagonia Utara dikenal dengan landscape yang beragam, mulai dari pegunungan berselimut salju, hutan hujan temperat yang lebat, hingga fjord-fjord yang dalam dan danau-danau glasial yang jernih. Wilayah ini terbentuk jutaan tahun lalu akibat aktivitas tektonik yang intens, di mana lempeng Nazca bertabrakan dengan lempeng Amerika Selatan, menghasilkan pegunungan Andes yang megah. Proses geologis ini tidak hanya membentuk topografi yang dramatis, tetapi juga menciptakan kondisi yang unik bagi berkembangnya ekosistem yang beragam. Salah satu fitur paling mencolok di Patagonia Utara adalah Campo de Hielo Norte, lapangan es terbesar di belahan bumi selatan di luar Antartika. Lapangan es ini yang seluas sekitar 4.000 km persegi merupakan sisa dari zaman es terakhir dan menjadi sumber air tawar yang vital bagi ekosistem sekitarnya. Keberadaan lapangan es ini juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim regional dan global. Di sebelah timur lapangan es, terdapat hutan hujan temperat Valdivian yang merupakan salah satu ekosistem paling langka di dunia. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik, termasuk pohon Allers yang berumur ribuan tahun, yang dianggap sebagai organisme hidup tertua kedua di dunia setelah pohon bristlecone pine. Lubang Sarlak, Kanada. Lubang Sarlak yang terletak di Pulau Banks Territorial Northwest Kanada merupakan fenomena geologi yang menakjubkan dan misterius. Struktur ini yang juga dikenal sebagai crater struktur adalah sebuah lubang raksasa yang terbentuk corong dengan diameter sekitar 1,2 km dan kedalaman mencapai 300 meter. Penamaan Sarlak terinspirasi dari makhluk fiksi dalam film Star Wars yang memiliki mulut berbentuk lubang. Lubang ini pertama kali ditemukan pada tahun 1972 melalui pencitraan satelit. Namun baru pada tahun 1984 tim ekspedisi berhasil mencapainya secara langsung. Formasi geologis yang luar biasa ini terbentuk sekitar 100 juta tahun yang lalu akibat aktivitas vulkanik bawah tanah yang intens.
Proses pembentukan lubang sarlak dimulai ketika magma panas dari dalam bumi berinteraksi dengan lapisan es tebal yang menutupi permukaan. Interaksi ini menghasilkan ledakan uap yang sangat kuat, menghancurkan batuan di sekitarnya, dan membentuk lubang raksasa. Seiring waktu, erosi dan aktivitas glasial lebih lanjut membentuk struktur unik yang kita lihat saat ini. Gunung Macha Puchar. Gunung Macha Puchar yang berarti ekor ikan dalam bahasa Nepal adalah sebuah puncak menakjubkan yang menjulang setinggi 6.993 meter di atas permukaan laut. Terletak di pegunungan Annapurna, Nepal Tengah Utara, gunung ini menjadi salah satu ikon paling terkenal di kawasan Himalaya. Keindahan Macha Puchar tidak hanya terletak pada ketinggiannya, tetapi juga pada bentuknya yang unik menyerupai ekor ikan. Dengan dua puncak yang saling membelit membentuk siluet yang memukau. Posisi geografisnya yang terisolasi dari puncak-puncak Annapurna lainnya membuat Macha Puchar tampak berdiri sendiri, menciptakan pemandangan yang luar biasa dari berbagai sudut pandang. Gunung ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para pendaki dan penggemar alam, namun yang membuat Macha Puchar benar-benar istimewa adalah statusnya sebagai gunung yang dilarang untuk didaki. Larangan ini berakar pada kepercayaan masyarakat setempat yang menganggap Macha Puchar sebagai tempat suci, rumah bagi dewa Hindu Siwa. Keputusan untuk menjaga kesucian gunung ini diambil setelah ekspedisi pertama dan terakhir yang dilakukan pada tahun 1957 dipimpin oleh Letnan Kolonel Jimmy Roberts. Meskipun tim ekspedisi berhasil mencapai jarak 150 meter dari puncak, mereka memutuskan untuk kembali demi menghormati kesepakatan dengan Raja Nepal saat itu untuk tidak menginjak puncak gunung.